Halo teman-teman, saat ini saya diminta banyak oleh teman-teman lainnya untuk bisa membuat podcast dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, mungkin terkesan kaku dalam saya membawakan narasi berbahasa Indonesia, namun saya akan coba sebisa mungkin untuk bisa berbagi. Oke Dan, selamat datang di podcast Idiotopedia saya yang ke-11. Ya, sebelumnya saya cuma mau sharing di sini adalah di sini tempat kita tidak hanya bisa membuka halaman pengetahuan, tapi kita coba menyelami suatu bentuk topik tertentu ya. Kali ini saya akan membawakan mengenai perjalanan bangsa kita di pasar baterai kendaraan listrik. Nah, topik kali ini saya mencoba membuat narasi bukan hanya tentang nikel versus lithium ferrofosfat atau LFP yang kemarin somehow menjadi trending topik pada saat debat cawapres. Tapi saya coba gambarkan tentang langkah strategis bangsa kita untuk bisa tampil di panggung ekonomi global. Well, oke. Mungkin saya coba buat gambaran dulu ya. Bayangkan ya, bila bangsa kita tidak hanya sebagai yang kita bisa bayangkan di sini sebagai hanya kepulauan yang dengan pemandangan yang memukau, tapi juga bisa dianggap sebagai negara yang mempunyai kekuatan di mana duduk di atas mineral yang kaya raya, yang penting untuk pengembangan kendaraan listrik. Nah, teman-teman di sini juga mungkin sudah pernah dengar kan, kalau nikel dan kobalt adalah penopang bahan dasar utama dari pembuatan baterai. Dan mineral tersebut somehow berlimpah di tanah kaya negara kita. Dan inilah tantangannya. Banyak narasi global tentang kendaraan listrik seringkali hanya melihat Indonesia sebagai cuman penari latar, bukan protagonis yang seharusnya. Namun pada kenyataannya, tren hingga tahun ini ada gambaran yang jelas bahwa selera global untuk kendaraan listrik itu sedang meningkat tinggi, melonjak. Dan begitu pula juga permintaan untuk baterai yang berkinerja tinggi. Nah, oke, coba saya ceritakan latar belakang teknologi baterainya dulu ya. Baterai berbasis nikel saat ini menjadi sorotan. Kita tahu kan Tesla ya, dan beberapa raksasa otomotif besar lainnya lagi putting high bet, bertaruh besar dalam hal mengambil mineral ini supaya bisa menggerakkan kendaraan listrik mereka dengan berkemampuan jarak jauh. Namun, selain nikel, kita juga nggak bisa abaikan baterai yang menggunakan teknologi LFP yang bisa dianggap sebagai kuda hitam untuk teknologi baterai selain nikel. Tapi, perkembangan teknologi baterai saat ini, saya rasa personally ini masih sangat panjang. Dan saya rasa tuh banyak yang akan dilakukan oleh para peneliti untuk bisa membuat mineral-mineral lainnya atau mineral ini menjadi lebih efisien. Terlepas dari keseimbangan alam yang tentu juga harus dijaga. Well then, coba saya loncat sedikit ya di sini. Dimana kita sekarang ngelihat kita tuh masuk ke dalam drama ekonomi global. Di sini jelas kalau investor asing tuh tertarik akan sumber mineral yang ada di Indonesia. Tapi mereka tuh bukan hanya penonton pasif. Mereka somehow bisa dianggap sebagai pemain dalam permainan catur di mana manuver geopolitik adalah gerakan menjadi pilihan untuk bisa menguasai sumber dalam ini. Dan namun saya rasa ya, bangsa kita juga bukan sekadar cuman atau bidak dalam permainan ini. Dan saya rasa inilah adalah plot twist yang pemerintah kita saat ini coba buat. Bisa menjaga keseimbangan dan kekuatan hasil alam kita. Ya disinilah cerita yang kita bisa lihat bahwa cerita itu berbelok. Dengan pergeseran kebijakan strategis dan investasi dalam hilirisasi, saya yakin sebenarnya juga bangsa kita tuh siap untuk bisa mendefinisikan ulang peran yang ada. Walaupun ya, ada beberapa orang yang yakin dengan yakinnya memberikan narasi perubahan yang tidak tepat dalam konteks geopolitik terhadap negara kita. Kembali ke topik awal. Ya, ini tentang mengubah kekayaan mineral menjadi kekuatan ekonomi. Ini tentang bergerak dari eksportir bahan mentah
untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan perdagangan atau pembuatan baterai global. Dan saya rasa di sini taruhannya itu sangat tinggi. Banyak negara-negara asing di sana tuh lagi nonton hal tersebut. Mana nih ada kesempatan yang ada. Nah, potensi untuk Indonesia di sini tidak hanya berpartisipasi, tapi bahkan bisa mendominasi narasi ini menjadi lebih dominan. Again, saya nggak mau ngomongin mengenai geopolitik atau keadaan politik dengan dalih-dalih negatif lainnya seperti saat ini ya. Tapi saya mau tekankan sekali lagi. Saat ini, kita tuh lagi menyusuri jalur global supply chain dari industri baterai, mineral, dan hasil alam lainnya. Jadi, jangan lupakan pesan yang mendasari kalau perjalanan Indonesia di pasar kendaraan listrik saat ini bukan hanya subplot dari cerita ekonomi global. Dan saya yakin ini adalah bukti dari tindakan strategis yang berpotensi bisa mengubah kekayaan alam kita menjadi narasi inovatif yang berkelanjutan dan bisa memperkuat dominasi ekonomi yang ada. Again, anyway, sebagai penutup ya, saya cuma mau mempertegas ya di sini dan juga memotivasi ya untuk negara-negara lain yang di luar sana. Bila kalian anggap atau meremehkan Indonesia, maka saya rasa kalian akan menghadapi resiko kalian sendiri. Saya yakin bangsa ini tidak hanya mengikuti gelombang revolusi kendaraan listrik aja, ataupun tantangan-tantangan lainnya. Saya yakin bangsa kita bisa mengarahkan jalur menuju wilayah yang tidak terpetakan dari ekonomi yang saat ini somehow tidak menentu. Dan sesama bangsa, sama orang Indonesia, coba biarkan narasi saya ataupun narasi expert-expert lainnya menjadi hal untuk pemanfaatan sumber daya kita. Jadi kita bisa salurkan kecerdasan strategis kita. Kita bisa tunjukkan kepada negara-negara lain bahwa kemajuan ekonomi di negara kita bukan hanya narasi dari hal-hal yang manipulatif, tapi kenyataan yang akan bisa kita buat dan kita kerjakan. Singkat kata, enjoy the journey. Terima kasih untuk menikmati Idiotopedia yang ke-11. Bye.